Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketiga, yaitu tentang prediksi dengan random forest. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teorinya terlebih dahulu. Yang pertama, jelaskan apa itu random forest, sertakan gambar ilustrasi buatan sendiri. Random forest merupakan algoritma yang digunakan terhadap klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Klasifikasi pada random forest dilakukan dengan penggabungan decision tree dengan melakukan training terhadap sampel data yang dimiliki. Semakin banyak decision tree, maka data yang didapat akan semakin akurat. Untuk gambar random forest dapat dilihat seperti ini. Ini contohnya, di sini ada forestnya yang namanya jenis laptop. Terus di sini ada tree yang pertama, tree yang kedua, dan tree yang ketiga. Yang warna ini, yang warna orange ini, maksudnya itu adalah datanya diterima. Kalau yang biru ini, datanya ditolak. Selanjutnya ke nomor selanjutnya, nomor 2. Jelaskan cara membaca dataset kasus dan artikan makna siapa dan isi field masing-masing file. Yang pertama, download dataset terlebih dahulu, lalu buka dengan menggunakan software Spider guna melihat isi dari dataset tersebut. Data tersebut memiliki ekstensi file bernama .txt dan di dalamnya terdapat kelas dari field. Misalnya saja pada data jenis burung memiliki file indeks dan angka, di mana indeks berisi angka yang memiliki makna berupa jenis burung. Bahkan nama burung, sedangkan field memiliki isi nilai berupa 0 dan 1 yang dimana sifatnya boolean atau ya dan tidak. Hal ini dikarenakan komputer hanya dapat membaca bilangan biner, maka dari itu field yang diisikan berupa angka. Artinya 0 berarti tidak dan angka 1 berarti ya. Yang nomor 3 yaitu jelaskan apa itu cross validation. Cross validation merupakan sebuah teknik validasi model yang berfungsi untuk melakukan penilaian bagaimana hasil analisis statistik akan digeneralisasi ke data yang lebih independen. Cross validation digunakan dengan tujuan prediksi, dan bila kita ingin memperkirakan seberapa akurat model-model prediksi yang dilakukan dalam sebuah praktek. Tujuan dari cross validation yaitu untuk mendefinisikan dataset guna menguji dalam fase pelatihan untuk membatasi masalah seperti overfitting dan underfitting, serta mendapatkan wawasan tentang bagaimana model akan digeneralisasikan ke set data independen. Yang nomor 4 yaitu jelaskan apa arti dari skor 44% pada random forest, 27% pada decision tree, dan 29% dari SPM. Nah, maksudnya dari 44% ini adalah skor 40% diperoleh dari hasil pengolahan dataset jenis burung, di mana akan dilakukan proses pembagian data testing dan data training lalu diproses dan menghasilkan skor sepanjang 44%, di mana menjelaskan bahwa skor tersebut digunakan sebagai pembanding dalam tingkat keakuratannya. Pada decision tree akan memperoleh data lebih kecil yaitu sebanyak 27%. Hal ini dikarenakan data yang diolah menggunakan decision tree dibagi menjadi beberapa tree dan lalu disampulkan untuk mendapatkan data yang akurat. Pada SPM akan memperoleh skor sebanyak 29%. Hal ini dikarenakan data yang dimiliki masih bernilai netral sehingga tingkat keakuratannya masih belum jelas. Nomor 5, jelaskan bagaimana cara membaca komposisi masik dan contoh memakai gambar atau ilustrasi sendiri. Ini nomor selanjutnya. Nah, ini contoh dari gambar soal teori nomor 5. Maksudnya yaitu untuk membaca komposisi matrik dan pembukaan sebagai berikut, di mana nanti akan mengurus semua data yang berhubungan dengan matriks. Pada source kode tersebut digunakan dalam melakukan read pada dataset burung dengan menggunakan metode confusion matrix. Dalam confusion matrix memiliki 4 istilah, yaitu true positif yang merupakan data positif yang terdeteksi benar, true negatif yang merupakan data negatif akan tetapi terdeteksi benar, false positif merupakan data negatif namun terdeteksi sebagai data positif, false negatif merupakan data positif namun terdeteksi sebagai data negatif. Adapun
contoh hasil di datasetnya yang seperti tadi ya, saya sudah dilihatin. Nomor 6. Jelaskan apa itu voting pada random forest disertai dengan ilustrasi gambar sendiri. Voting pada random forest itu ialah sebuah proses pemilihan data tree yang dimana akan dimunculkan hasilnya akan disimpulkan menjadi informasi yang pasti. Untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah memberikan contohnya. Nah, ini ada tree yang pertama, tree yang kedua, dan ketiga. Tree yang ketiga, hasil dari tree ini akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Di mana ditunjukkan pada gambar di atas, terdapat 3 tree. Dalam tree tersebut akan dilakukan proses voting. Saya akan memberikan contoh kasus di mana akan diadakan voting untuk menentukan sebuah laptop. Dalam tree akan diberikan sejumlah data, misalnya data tersebut berupa gambar yang dimana data tersebut akan dipilih dengan cara voting. Hasil voting akhir dari setiap tree menunjukkan laptop Asus, yang berarti kesimpulan dari data yang telah diberikan menyatakan gambar tersebut adalah laptop Asus. Bagaimana apabila terjadi perbedaan data, misalnya pada tree 1 dan 2 menentukan laptop Asus, sedangkan pada tree 3 menentukan laptop HP. Maka kesimpulan yang diambil adalah laptop Asus dikarenakan hasil voting terbanyak adalah laptop Asus. Selanjutnya yaitu kita ke praktek program. Di sini ya, soalnya yaitu buat aplikasi sederhana menggunakan pandas dan jelaskan arti setiap baris kode yang dibuat. Nah, ini saya telah membuat import pandas sebagai Funny, yaitu melakukan import pada library pandas sebagai Funny. Boyband ini tuh maksudnya ini yaitu membuat variabel yang bernama boyband dan mengisi data brand dengan nama-nama boyband. Nanti kita jalankan bagaimana hasilnya. Nah, ini hasilnya yaitu boyband kesukaan Funny, yaitu ada EXO, Seventeen, Basic, dan Icon. Yang selanjutnya adalah kita akan membuat aplikasi menggunakan NumPy. Nah, kita buat dulu import NumPy sebagai Funny. Setelah itu masukkan matriks Funny ini I, membuat matriks dengan NumPy menggunakan fungsi I. Setelah itu kita mendasarkan matriks S yang telah dibuat. Setelah itu kita akan memprint matriks S yang telah dibuat dengan 10 kali 10. Kita jalankan. Hasilnya seperti ini ya. Ini adalah I 10 kali 10. Selanjutnya yaitu buat aplikasi sederhana dengan Matplotlib. Nah, ini pertama kita mengimport dulu Matplotlib-nya. Setelah itu kita definisikan sebagai Funny. Masukkan floatnya mau berapa. Di sini saya menggunakan npm saya yaitu 1174069. Labelnya di sini saya namanya X, labelnya di sini namanya Vanessa Pira Damayanti. Y labelnya di sini namanya 1174069, dan Funny ini adalah untuk memprint hasil plot berbentuk grafik. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya ya. Di sini 1174069. Di sini X-nya namanya Vanessa Pira Damayanti dan Y labelnya adalah 1174069. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.